Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusman Suryawan. Untuk nomor induk mahasiswa saya 0532207172 dan saya berasal dari UPB JJ Jakarta. Baiklah, hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah basis data. Untuk praktikum tugas 2 dari mata kuliah basis data ini, di sini untuk soalnya yaitu berdasarkan ERD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk pengerjaannya, kita akan mengikuti tahapan praktikum yang mengacu pada panduan praktikum yang tersedia di e-learning maupun di BMP. Ini merupakan panduan praktikum untuk terkait tugas 2. Kita langsung saja. Pertama, pertama yang dilakukan yaitu eh, memulai atau start untuk MySQL dari SAM, control panel langsung saja kita start. Untuk database di sini statusnya udah ready, sudah ready. Kemudian kita akses ke control panelnya bisa langsung dari sini ataupun dari browser dengan mengetik localhost/phpMyAdmin. Ini merupakan tampilan daripada phpMyAdmin dari SAM. Selanjutnya, setelah kita start, kita akan membuat database atau basis data sesuai dengan ERD ini. Di sini kita akan membuat basis data rumah sakit. Di sini saya memakai tampilan GUI dari phpMyAdmin, kemudian pilih di bagian SQL, lalu kita ketikkan query-nya, create database. Database rumah sakit. Setelah itu kita run. Oke. Di sini untuk database sudah terbuat, bisa kita lihat di struktur samping ini. Untuk database rumah sakit sudah terbuat, tapi di sini masih kosong, belum ada tabel. Kemudian setelah kita create database, lalu membuat tabel untuk database rumah sakit tersebut. Untuk nama tabelnya kita sesuaikan dengan entitas yang ada di ERD. Di sini berarti ada 6 tabel, yaitu dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien. Di sini saya sudah menyiapkan untuk query create tabel dengan SQL query. Pertama kita klik database-nya, lalu pilih kolom SQL, lalu kita buat tabel utama, tabel pasien.
Sini kita tabel pasien dengan ID pasien integer, primary key auto increment, nama pasien varchar 30, alamat pasien varchar dan maksimal 100 karakter dan jenis kelamin varchar satu karakter di mana untuk satu karakter ini bisa L ataupun P. Oke, di sini kita langsung jalankan. Bisa kita lihat di sebelah sini. Di sini sudah terbuat untuk tabel pasien. Kemudian kita lanjut untuk tabel-tabel selanjutnya. Untuk 6 tabel yang kita perlukan sudah selesai dibuat. Kita recheck terlebih dahulu. Satu, daftar admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien. Oke, untuk tabelnya sudah terbuat, bisa kita lihat. Di sini ada administrator, daftar, kemudian dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel, kita cek di panduan. Langkah selanjutnya yaitu membuat relasi antar tabel. Untuk membuat relasi, di sini kita bisa lihat, pilih database data rumah sakit, kemudian pilih menu tab pada pilih menu tab pilih desainer. Rumah sakit, kemudian kita pilih desainer. Ini merupakan tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Terdapat 6 tabel. Kita lihat lagi panduannya. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu. Untuk mengatur foreign key tersebut, kita bisa lihat dengan pertama kita memilih tabel, lalu memilih field yang ingin jadikan foreign key, kemudian more, pilih index, dan OK. Kita ke rumah sakit, kemudian ke dokter admin, struktur, kemudian di sini ada ID dokter dan ID admin, kita pilih more, index, OK. Kemudian ID admin, more, index, OK. Kemudian tabel daftar. Di sini untuk foreign-nya yaitu ID pasien dan ID admin. Bisa kita lihat di sini dia udah menjadi key berwarna merah. Berarti dia statusnya sudah foreign key. Kemudian pasien dokter. More, next, next. Untuk pembuatan foreign key sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke create relationship. Pilih database. Dari opsi sebelah kiri ini kita akan create relationship. Di sini kita akan sesuaikan. Kemudian kita akan memilih pertama untuk pilih tabel field primary key terlebih dahulu. Berarti di sini semua ID pasien saya memilih ID pasien di tabel pasien. Kemudian baru diarahkan ke field foreign key yang ada ID pasien seperti di tabel pasien dokter.
Sini bisa kita lihat untuk pembuatan relasi antar tabel sudah selesai, di mana kita sudah konekkan antara foreign key, antara primary key dengan foreign key dari masing-masing tabel. Seperti primary key dokter, di sini saya hubungan ke foreign key ID dokter yang ada di dokter admin dan juga ID dokter yang ada di pasien dokter. Kemudian untuk primary key ID admin, di sini saya relasikan dengan tabel dokter admin dengan field ID admin dan juga tabel daftar dengan field ID admin sebagai field key. Lalu untuk primary key ID pasien, di sini saya hubungkan untuk relasinya ke tabel pasien dokter dengan field ID pasien yang sebagai foreign key dan juga tabel daftar dengan field ID pasien sebagai foreign key. Kita save, lalu selanjutnya, oke, di sini kita berarti akan lanjut ke insert data terkait tabel-tabel tersebut. Ini kita akan insert data ke tabel pasien. Ini saya akan mencoba melalui konsol. Ketik MySQL main post user, kemudian kita username, root, kita show database, show database. Oke, kemudian kita akan memakai database rumah sakit. Di sini kita lihat kita saat ini berada di database rumah sakit. Kemudian show tables. Sini terdapat tabel yang telah kita buat sebelumnya. Lalu saya akan insert 4 data ke tabel pasien. Oke, kemudian kita akan cek untuk data tersebut dengan select kita from, di sini kita nama tabelnya pasien. Lihat ini untuk data yang kita input tadi. Di sini saya langsung mengisi kolom nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin dikarenakan untuk ID pasien ini memakai auto increment. Jadi tidak perlu kita sebutkan saat proses insert. Dan seumpama saya hanya akan filter untuk jenis kelamin saja, kita bisa pakai select nama pasien, nama fieldnya, kemudian from pasien. Di sini saya mau menampilkan nama pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, from pasien kita pakai where, kemudian field jenis kelamin sama dengan kita kasih parameternya di sini kita L lalu kita enter. Di sini sesuai untuk nama pasien dengan jenis kelamin laki-laki itu John Doe dan Eko. Selanjutnya saya akan melakukan input data di tabel dokter dan pasien dokter. Di sini saya akan memakai GUI untuk input datanya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk dokter sudah terisi. Nah, ini pasien dokter.
Lihat di sini ada empat data. Lalu kita akan coba untuk select join antar tabel, di mana kita lihat rumusnya yaitu select table and dot field from tabel satu join tabel 2 on the tabel field. Di sini kita akan mengambil field daripada nama pasien. Di sini dari tabel pasien, kemudian waktu periksa di sini dari tabel pasien dokter, kemudian resep diambil dari tabel pasien dokter, kemudian nama dokter diambil dari tabel dokter, from dana pasien, tabel pasien kita beri variabel P, kemudian join pasien dokter, variabel PD, on tabel pasien dengan ID pasien sama dengan tabel pasien dokter dot ID pasien join join tabel dokter on pasien dokter dot ID dokter sama dengan tabel dokter dot ID dokter. Kita akan coba eksekusi. Coba eksekusi untuk ini. Tentu di sini bisa kita lihat eh, hasil dari query select join ini dapat menampilkan data dari tiga tabel. Tiga tabel tersebut yaitu dokter, dokter, dan pasien. Kemudian kita akan mencoba menghitung jumlah data pada satu tabel. Di sini saya akan menghitung jumlah data pada tabel pasien. Select, count, from pasien. Di sini terdapat 4 jumlah data di tabel pasien. Select bintang from pasien. Saya akan menyalakan where left, mana select bintang from pasien where left. Kita ambil string paling kiri dari satu field. Di sini kita coba nama pasien, koma, satu string dari paling kiri, kemudian parameter yaitu C, kita enter. Di sini menampilkan untuk nama pasien di mana dengan awalan huruf C atau berawal dari satu karakter paling kiri dengan karakter C. Di sini saya coba untuk dua karakter. Kemudian kita kasih hijau, kita enter. Di sini kita lihat terdapat dua row sesuai, yaitu select bintang dari tabel pasien di mana eh, nama pasien mempunyai dua karakter paling awal dari kiri yaitu Joe. Select bintang from dokter dan select bintang from dokter where
Di sini saya akan mencari nama dokter yang ada huruf. Jadi kita akan pakai nama dokter, like, persen, i persen, enter. Ini bisa kita lihat untuk hasilnya yang kita untuk outputnya untuk nama dokter semua ada karakter i-nya. Sini kita coba lagi untuk nama dokter di mana namanya hanya NA. Ada karakter NA. Kita coba between, select, bintang, from, pasien, between, where ID, pasien, between, one and three. Between ini dipakai untuk memanggil data dari suatu tabel di mana range datanya antara ID pasien 1 sampai ID pasien 3. Oke, kemudian kita coba dari besar ke kecil. Sebelumnya kita select dulu. Sebelum kita update, kita cek dulu. Sini untuk ID pasien 1, nama pasiennya adalah John Doe. Lalu kita update. Update tabel pasien dengan set nama pasien Tony, di mana ID pasiennya sama dengan 1. Oke, lalu kita coba cek kembali. Sini untuk data berhasil kita update. Lalu selanjutnya delete. Sini kita delete from nama tabel pasien where kita spesifik kita akan mendelete untuk pasien yang mana. Di sini saya akan mencoba delete untuk Putri Ayu dengan ID pasien 4. Kita spesifik ID pasien sama dengan 4. Kita enter. Oke, kita cek kembali. Di sini kita cek bahwa untuk proses delete sebelumnya telah berhasil. Demikian untuk tugas 2 terkait mata kuliah basis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.